Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas matematik. Nah, matematiknya terkait sama yang namanya diferensial atau kita artikan turunan. Sebenarnya ini istilah yang agak bingung bagi saya karena kita mengenal yang namanya persamaan diferensial, ada banyak macam, persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial. Tetapi di sini kita tidak akan mengenal yang namanya persamaan turunan biasa, persamaan turunan parsial. Apakah itu tepat? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, terlepas dari itu, mari kita belajar tentang turunan dulu atau diferensial. Mari kita mulai. Jangan lupa download dulu. Oke, diferensial atau turunan. Nah, konsep dasar diferensial itu dikemukakan pertama kali oleh yang namanya Sir Isaac Newton, seorang fisikawan yang kita kenal yang namanya hukum Newton, dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, itu konsep dasarnya adalah ini, yang namanya diferensial ya. Mungkin yang ada SMA pernah belajar yang pertama kali GLBB, GLB. Nah, itu ada konsep ya kinematika ya, itu kayak konsep dasarnya ada ini turunan. Nah, oke. Nah, selain Sir Isaac Newton ada juga seorang ahli matematika, dia bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, itu seorang matematikawan, berbeda dengan si Newton ya, dia seorang fisikawan yang menggunakan konsep turunannya atau diferensialnya itu untuk ya mempelajari alam sekitarnya. Ya mungkin sampai sekarang kita kenal ya hukum Newton ya. Oke, nah lanjut. Konsep dasarnya itu dimulai dari yang namanya ini, limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Itu bisa digunakan simbol ini, f aksen x ataupun df dx. Ini artinya turunan fungsi f terhadap variabel x. Ini turunan ini ya, simbol turunan. Nah, saya contohkan di sini, saya mempunyai fungsi apa ini? Sudah saya tulis di situ fungsi x kuadrat. Nah, arti dari fx plus h ketika gini ya berarti ya. Nih, misalkan saya punya nilai x nya di sini, x awalnya disebut nilai x, kemudian kita tambahkan h itu sejauh seberapa sih, misalkan hanya segini, ini segini, itu h. Nah, berarti di sini x, berarti nilai ini adalah fx. Kemudian yang ini ketika udah bertambah x plus h, nilai ini adalah fx plus h. Nah, ketika hanya itu semakin lama semakin kecil, kan di sini h mendekati 0, berarti kan semakin lama semakin kecil dia selisihnya. Apa yang terjadi? Nah, arti dari ini adalah dia merupakan, ini misalkan dia geser ke sini, sini, berarti dia merupakan ini slope. Nah, seperti itu, titik x, atau bahasa lainnya adalah gradien. Gradien fungsi itu di titik x. Nah, itu konsep yang lain nanti akan kita bahas di lain video. Nah, yang penting di sini kita ingin menyatakan sebagai turunan atau diferensial tadi dari sebuah limit ini. Oke, sekarang kita ingin mencari turunannya seperti apa. Oke, kita lihat turunannya di sini, limit h mendekati 0 dari fungsinya apa di situ? X kuadrat. Masukkan saja di x plus h. Karena fungsinya x kuadrat, x plus h dikuadratkan dikurangi dengan x kuadrat. Oke, per h kita kuadratkan sini, x plus h kuadrat jadi ini ya x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat, ini min x kuadrat. Sehingga x kuadrat sama min x kuadrat hilang menjadi 0, sisanya ini 2xh plus h kuadrat per h. Ini hanya kita
coret ya, sehingga kita masukkan H sama dengan 0, sisanya adalah 2X. Oke, lalu kita di sini ada D kuadrat F dx kuadrat, artinya di sini turunan 2 kali, atau bisa ditulis dengan bentuk yang lain seperti ini, D dx dari df dx. Nah, itu tulisannya dari itu D kuadrat F per dx kuadrat. Sehingga dari sini kita gunakan konsep yang fungsi yang pertama tadi, yang x kuadrat, udah kita turunkan hasilnya ini ya, hasil turunnya ini kan df dx, hasilnya ini kita turunkan lagi dengan konsep limit tadi, limit h mendekati 0 dari 2 x plus h, pasti x nya diganti yang awal x plus h dikurangi dengan x itu sendiri. Di sini 2x plus 2h min 2x per h ya, bisa kalian cek sendiri ya. 2x sama 2x nya sini habis 0, sisanya 2h, h per h coret, tinggal sisa 2. Nah, grafiknya seperti itu. Nah, rumus dasar diferensial yang paling penting ini, kita punya fx yang sama dengan ax pangkat n, ax pangkat n. Nah, itu kalau kita turunkan hasilnya adalah seperti itu. F aksen x itu sama dengan a kalikan n kalikan x pangkat n min 1. Nah, ini cara lainnya ya seperti ini ya, n nya itu turun ke depan, n nya turun ke depan sini, kemudian n nya n pangkat dalam pangkat itu berkurang 1. Itu rumus dasarnya. Nah, kemudian ini ada sebenarnya nih aturan rantai, sekalian saya sampaikan di sini. Ketika saya punya gx yang sama dengan ux pangkat n, jadi ada suatu fungsi x berpangkat n, fungsinya bisa macam-macam, mungkin ibaratkan contohnya seperti ini ya, itu pangkat 4 misalkan seperti itu. Nah, ini kalau kita turunkan ya mungkin agak repot kalau pangkat 4, tapi kalau masih 2 masih mending ya. Kalau pangkat 4 ya menggunakan aturan ini, n nya kayak tadi, n nya turun ke depan, kemudian n dari pangkatnya ini berkurang 1, kemudian dikalikan dengan turunan yang paling dalam, u pangkat u aksen x di situ. Oke, nanti contohnya kita pelajari. Oke, sifat-sifat turunan atau rumus dasar juga di sini ya. Oke, di sini turunan perkalian dua buah fungsi. Kita mendapatkan fx yang sama dengan ux kalikan vx. Kalau kita turunkan rumusnya seperti ini, u aksen v ditambah u v aksen. Biasanya dalam penulisan simbol x ini tidak kita tulis, tulisannya seperti ini, u aksen v plus u v aksen. Yang simbol aksen berarti dia turunan sekali ya. Oke, untuk turunan yang bentuk pembagian u per v bentuknya mirip, kalau perkalian di sini plus, di sini menjadi min, kemudian per v kuadrat, aksen v u v aksen per v kuadrat. Untuk penjumlahan ini saya jadikan satu ya, plus minus di situ, penjumlahan dan pengurangan dua buah fungsi. Kalau kita turunkan ya tinggal kita turunkan masing-masing sukunya. Suku pertama, suku kedua kita turunkan. Oke, kita contohkan di sini. Saya punya fx yang sama dengan 3x kuadrat. Nah, berarti di sini 3 suatu konstanta, kemudian dikalikan apa ini? Turunannya, 2-nya pangkat turun ke depan, kemudian 2 dalam pangkat ini berkurang 1, dikurangi 1. Sehingga 3 kali 2 adalah 6, x pangkatnya jadi berapa? 2 kurangi 1, pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak saya tulis. Kita lanjut, yang ini 5x kuadrat plus 2x, kan masing-masing ini penjumlahannya, masing-masing suku kita turunkan sendiri-sendiri. 5, konsep dasarnya tadi kan yang ini ya, ax pangkat n, ini jadi apa? A kali n x pangkat n min 1. Ini pun juga gitu, a nya 5, n nya tuh jadi 2 turun ke depan, pangkatnya berkurang 1. Ini pun juga sama, 2 kalikan 1, pangkatnya 1 kurang 1, 10x ya, x pangkat 1, nggak tulis pangkatnya 2, x pangkat 0 ya, yang ini x pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, 2 kali 1 ya nggak saya tulis kan, satunya 2.
Oke, begitu juga yang ini sekarang 1/4x kuadrat. Untuk mempermudah, bentuknya saya ubah seperti ini. 1/4 dikalikan x pangkat min 2. Nah, udah mengikuti bentuk ini kan? Kalau sudah mengikuti bentuk ini, ya sudah. Ini ada n-nya min 2, a-nya 1/4. Kalian turunkan sendiri. 1/4, n-nya turun ke depan, pangkatnya berkurang 1, sehingga ini 4 kali min 2 hasilnya ini min setengah x pangkat min 3, atau ini juga bisa saya tulis menjadi min setengah kalikan x pangkat 3, atau lebih simpel lagi ya ini minus ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi, fx sama dengan x plus 2 kalikan 2x plus 3. Ada dua buah fungsi ya, dua buah fungsi u kali v ya. U nya saya tulis itu x plus 2, v nya 2x plus 3. Nah, turunkan sendiri-sendiri. X pangkat 1, x pangkat 1 ya hasilnya 1 ya, satu saja di situ x pangkat. Kemudian di sini ada 2x plus 3, hasilnya adalah 2. Sehingga kita masukkan ke perumusan, u aksen v plus u v aksen jadi 1 kalikan 2x plus 3 v nya ya, plus u nya adalah x plus 2 kalikan v nya v aksen ya 2. Nah, kita tulis perkalikan di situ, kita kalikan hasilnya adalah ini 4x plus 7. Atau ini yang biru cara lain, cara lainnya adalah ya, karena cuma perkalian begini masih sederhana, bisa kita kalikan. X kali 2x adalah 2x kuadrat, kemudian nih 2 kali 2x adalah 4x ya, ini 4x, kemudian x kali 3 adalah 3x, kita jumlahkan jadi 7x, 2 kali 3 6, sehingga kita turunkan sendiri-sendiri masing-masing suku kan penjumlahan 2x kuadrat jadi ini 4x, 7x menjadi 7, yang ini 0. Nah, kemudian yang bentuk pembagian 2x min 1 per 3x plus 2, u nya adalah 2x min 1, v nya adalah 3x plus 2 ya. Yang kita turunkan yang ada variabel x nya saja, ini aja 2, ini jadi 3 kan, x nya pangkat 1 sehingga berkurangnya x pangkat 0 kan, 0. Ini sebenarnya kenapa sih yang ini tidak saya turunkan? Oke, konsep dasarnya kan tadi ya, saya lupa membahas di sini sekalian. Sini x pangkat n, yang ini bisa saya tulis min 1 dikalikan x pangkat 0. Nah, kalau ini kita turunkan apa? Min 1 dikalikan 0 x pangkat 0 min 1. Masa ya begini? Ya nggak boleh sih, boleh nggak masalah ya, 0 min 1. Cuma hasilnya kan sini min 1 dikalikan 0, hasilnya apa? 0. Pangkatnya seberapa pun di sini nggak masalah kan, 0. Sehingga makanya yang bagian ini min 1 atau yang konstanta itu kalau kita turunkan ya hasilnya adalah 0 ini tadi, makanya nggak ditulis. Nah, oke, kembali ke sini ya. Oke, di situ u aksen 2 kalikan v nya 3x plus 2, u nya 2x min 1, terus apa itu v aksennya 3, kita kalikan sini jadi 6x plus 4, di sini jadi min 2x kalikan 3 jadi min 6x, min ini min kali min plus 1 jadi kalikan 3 jadi plus ini, sehingga hasilnya adalah ini. Contoh yang lain lagi, nah ini untuk contoh yang tadi terakhir, ada fx sama dengan 4 kalikan akar 2x pangkat 3 min 1. Nah, ini menjadi bentuk seperti ini, 4 dikalikan 2x pangkat 3 min 1 pangkat setengah. Nah, ini bentuknya kan mirip dengan yang tadi ya, yang di awal. Ya, kalau di awal kan tadi saya nyebutnya gx, nggak masalah ya. Jadi sini u-nya adalah ux-nya adalah ini 2x pangkat 3 min 1. Fungsinya berpangkat. Nah, sehingga hasilnya di sini n-nya itu turun, keempatnya saya sendirikan ya. N-nya itu turun jadi setengah. U x pangkat n min 1, ya ini ux-nya pangkat setengah min 1, jadi seperti itu. Kemudian u aksen, u aksennya ini jadi apa ini?
2 kalikan ya 3 ya, kalikan X pangkat 3 min 1. Oke, hasilnya seperti itu. Nah, tinggal sederhanakan saja. Ini ada 2, ini jadi setengah kurang 1 min setengah, ini jadi 6x. Ini 6x kali 2 jadi 12x, ini yang pangkat min setengah jadi seperti ini. Oh, habis, udah ada latihan. Karena latihan sudah muncul di akhir slide saya, berarti berakhir pula video kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.